Eh, Mulai. Oke, perkenalkan kami dari grup 19 ingin menjelaskan terkait project assignment yang berjudul Identifying Pattern of Mammalian Adaptation to Various Habitats with Machine Learning. Oke, ada aku Rifki, kemudian ada temanku yang lain Farid dan Zakari Samuel. Eh, Mungkin bisa kita lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya itu ada background dan motivation. Kenapa sih kita memilih topik ini gitu untuk eh, di project akhir dari domain specific computation. Jadi ada 3 poin yang kita dapat. Yang pertama, kita memahami bahwa mamalia itu eh, suatu spesies yang sangat penting itu di kehidupan karena sangat krusial dari segi ekosistem. Dia eh, menyediakan banyak, kayak misalkan dari segi makanan aja kan kita banyak mengkonsumsi dari mamalia, terus untuk keberpengaruhannya dengan ekosistem juga sangat penting gitu. Nah, kemudian mamalia sendiri mengalami banyak evolusi adaptasi terhadap habitatnya gitu, dan sangat kompleks untuk mempelajarinya karena adaptasi itu berlangsung udah sangat bertahun-tahun gitu. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, kami juga menemukan ada database yang sangat komprehensif, yaitu Pantheria, yang dia menyediakan banyak fitur-fitur yang sebenarnya itu adalah informasi detail dari hewan gitu. Nah, salah satunya adalah dari mamalia, jadi kita bisa ambil data-datanya dari sana. Oke, bisa next. Nah, kemudian yang memperkuat kenapa kita ingin melanjutkan penelitian ini tuh, kita juga menemukan paper yang dia itu eh, menganalisis pattern dari mammalian diversity, activity, and habitat gitu. Jadi, cuman ini lebih khusus di daerah Himalaya atau di India. Jadi beberapa peneliti di sana melakukan identifikasi terhadap diversity dari mamalia berikut dengan aktivitasnya dan habitat-habitatnya. Nah, cuman cara yang dilakukan itu masih konvensional. Dan kalau dilihat di pegunungan Himalaya bagian barat tuh, itu kan hutan-hutan dan cukup terjal, jadi agak sulit gitu. Si penelitian kalau misalkan harus dilakukan secara konvensional yang datang ke sana dan mengamati satu-satu aktivitasnya gimana dan perbedaannya. Kemudian kita karena ngelihat gap dari database tadi, jadi kepikiran buat, oh, eh, gimana kalau misalkan kita ngusulin solusi. Nah, coba next selanjutnya. Nah, jadi muncul pertanyaan, apakah machine learning yang kita belajar di IF itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi, yaitu mengklasifikasi mamalia berdasarkan dari ciri biologinya gitu. Dan apa sih kira-kira fitur yang penting yang menentukan habitat dari mamalia tersebut? Bisa lanjut? Berikutnya untuk metodologi dari penelitian kami sendiri. Jadi yang pertama kami mengambil dua dataset terlebih dahulu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu dari IUCN Redis API sama Pantheria, itu dua dataset yang berbeda. Kemudian datasetnya digabungkan dan kami melanjutkan untuk menggunakan pre-processing seperti Allah pada machine learning umumnya. Kemudian di training modelnya sendiri-sendiri dan kami bikin untuk bisa memprediksi sehingga akhirnya ya kami bisa mendapatkan insight baru dari model itu sendiri. Berikutnya algoritma yang kami gunakan itu buat algoritmanya ada random forest classifier sama multi output classifier. Random forest itu sebuah ensemble method yang menggabungkan beberapa decision tree. Nah, dia juga punya feature importance, itu sebuah method dia buat ngasih tahu kita fitur mana yang paling penting buat model ini. Nah, random forest classifier ini kami bungkus dengan multi output classifier. Jadi random forest classifier-nya cuma ngeprediksi untuk tiap habitat sebuah hewan itu mungkin nggak dia
tinggal punya habitat di situ. Jadi dibungkus dengan multi output dan bakal hasilnya berarti semua habitat itu bakal ada random forest classifier-nya sendiri. Nah, berikutnya dataset yang kami pakai itu Pantheria. Pantheria itu dasarnya. Jadi dia punya data-data mamalia, ada data fisiknya dan data lingkungannya. Nah, kami cuma pakai yang data fisiknya aja. Berikutnya itu buat ngelengkapin dataset kami ngambil data dari IUCN Red List API. Itu kami ambil data penilaian paling baru untuk tiap spesies mamalia. Nah, dari situ kami ambil habitatnya. Berikutnya untuk hasil modelnya itu sendiri. Jadi pertama kami pada dataset yang tadi diberitahukan ada 17 habitat berbeda dan juga ada 31 atribut yang berbeda dari setiap binatangnya. Kemudian datasetnya sendiri kami pisah menjadi 1456 untuk yang trainingnya dan 364 untuk testingnya. Kemudian hasil dari modelnya itu sendiri kami menggunakan Jakat Score dan Hamming Loss. Jadi kalau Jakat Score itu untuk multi label ketika ada beberapa label yang dipelajari oleh modelnya dan diprediksinya. Jadi dapat dilihat pada dataset kami sebelumnya bahwa satu spesies tidak hanya satu habitat saja pada datanya, tapi ada beberapa juga, sehingga model kami juga memprediksi beberapa habitat sekaligus, sehingga yang dipakai adalah Jakaskor dan Hamming Loss. Jadi Jakaskor akan menunjukkan seberapa bagus nilainya berdasarkan prediksi kemiripan uh, ya yang beririsan dari antara yang diprediksi dengan hasil yang sebenarnya, dan Hamming Loss untuk menentukan seberapa banyak yang salah di prediksinya. Dan bisa lihat bahwa hasilnya cukup baik dengan Hamming loss-nya cukup kecil, jaka skornya juga cukup besar dan akurasinya sangat tinggi. Kemudian berikutnya untuk tadi yang sudah disebutkan tentang feature importance, jadi menentukan mana fitur yang paling berdampak pada uh, model tersebut. Jadi kami memisahkannya untuk setiap habitat yang ada ke 17 habitat yang tadi kami ada, dan ya di sini menunjukkan mana fitur yang paling penting dalam binatang pada setiap habitatnya. Setiap habitat sendiri memiliki fitur-fitur yang berbeda yang paling pentingnya. Jadi bisa dilihat misalnya pada tabel 2 yang paling penting itu ya itu ada head body line yang maksudnya panjang kepala orang dewasa, terus ya ada 5 fitur yang paling penting. Kemudian berikutnya itu tabel 4 sama juga, dan tabel 12 juga sama juga. Dapat dilihat bahwa ya berbeda-beda gitu yang fitur yang paling penting dalam setiap habitatnya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, jadi untuk secara biologis, nah di sini digunakan ilmu biologinya. Jadi dari hasil tadi kami dapat daftar atribut-atribut yang berpengaruh pada binatangnya. Jadi dari situ kita bisa memprediksi jadi mana saja yang eh, yang mempengaruhi binatang tersebut sehingga memilih habitat tertentu begitu. Dan untuk konservasinya juga bisa digunakan sehingga kita bisa tahu juga apakah ya suatu binatang tuh bergantung pada fitur apa gitu, sehingga kalau misalnya mungkin lingkungannya berubah ya bisa diperhatikan juga gitu untuk perubahan-perubahannya. Dan terakhir untuk limitation future worknya, jadi ya seharusnya mungkin ya ada lebih banyak lagi gitu uh, fitur fisik atau fitur apapun itu juga yang bisa digunakan, dan datasetnya juga seharusnya bisa dipakai lebih banyak lagi. Berikutnya kita akan mendemokan hasil kami. Di sini bisa dilihat dari Colab, kita jalanin dulu. Kami ngambil dataset yang udah kami simpen ya. Karena kalau manggil lagi dari IUCN Redlist API itu kira-kira 3 jam butuh waktunya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia bakal nampilin Jakarta Score dan feature importance buat semua habitat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.